Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septianisa Anggun Perwitasari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari TK Dharma Wanita 2 Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Hal ini juga merupakan sebuah usaha dari guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang artinya, pembelajaran ini adalah pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan murid di kelas. Lalu, kira-kira apa maksudnya ya? Perlu kita ingat, setiap individu anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk di dalamnya dalam hal minat, bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, pengetahuan awal, pemahaman literasi, dan lain-lain. Setiap anak pasti memiliki hal yang berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Peran guru adalah mengusahakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar anak, agar menciptakan student well-being atau kenyamanan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Lalu, bagaimanakah cara untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, berbicara tentang kebutuhan murid, seorang guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah readiness atau kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat murid, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada dalam pemahaman terhadap konsep yang diajarkan. Poin kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pastilah berbeda. Sedangkan minat adalah salah satu motivator yang penting bagi murid agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, kecerdasan majemuk, serta gaya belajar masing-masing individu anak. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi praktik pengajaran, ataupun berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport dari murid sebelumnya, ataupun menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat kita lakukan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk ataupun gabungan dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang telah kita buat. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar dari kurikulum yang telah kita buat. Untuk diferensiasi proses berisi kegiatan yang memungkinkan murid berlatih atau memahami juga memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan tentang apa yang telah ia pelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentu saja ada. Contohnya, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman anak berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran juga diupayakan untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai wujud penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengundang murid.
Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid yang merdeka. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan keempat adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan syarat akan nilai-nilai budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya telah menangkap bahwa diferensiasi adalah tentang cara berpikir dan bukanlah tentang pengkotakan atau pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan seperti yang selama ini telah saya pikirkan. Dari perubahan pemikiran ini, saya mampu mengubah implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan. Saya juga merasa lebih inovatif dan kreatif dalam menghidupkan pembelajaran saya. Saya akan terus menambah khasanah pengetahuan dan mengeksplorasi berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.